Halo sahabat Antara Megapolitan, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heri Sutarman dan saya saat ini berada di Polres Bogor dan kita akan bincang-bincang bersama Kasih Humas Polres Bogor, Ibu Ibtu Desi Triana. Mari ikutin saya. Pagi Bu Desi, apa kabar pagi, Bu? Bang. Alhamdulillah. Sibuk terus ya Bu ya? Alhamdulillah. Sebentar Bu, kita bicara dengan Antara Megapolitan. Baik, silakan ke ruangan saya, Bang. Silakan, Bang. Ya, mari Bu. Ya, sahabat Antara, saya sedang berada di Polres Bogor. Saat ini bersama dengan Ibu Desi, Ibu Ibtu Desi Triana. Beliau ada Kasih Humas Polres Bogor. Dan kita sedikit bincang-bincang dengan Ibu. Ibu, ujung-ujung Ibu, sehat Ibu? Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Amin. Semangat ya Bu ya. Siap. Baik, sahabat Antara, bahwa profesi seorang polisian atau Polri itu kan biasanya umumnya laki-laki. Nah, seiring perkembangan waktu, bahkan wanita juga banyak yang minat untuk jadi polisi wanita ya Bu ya. Betul. Atau polwan. Ibu gimana sih ceritanya Bu? Awal ya dulu Ibu memilih polwan nih, apa emang sesuai cita-cita Ibu atau mungkin ada sosok inspirasi polwan atau mungkin dari orang tua? Gimana Bu? Baik, Iya. Jadi Sobat Antara, bagaimana saya bisa seperti ini duduk di sini? Alhamdulillah sebagai seorang polwan, polisi wanita. Pada saat saya SMA tahun 1996, saya lulus SMA. Itu saya mengikuti selama dari 1994. Saya masuk SMA itu sampai dengan lulus saya ikut paskibraka. Alhamdulillah sampai tingkat wali kota aja. Iya. Karena kebetulan tinggi badan saya ini ketinggian, jadi memang paskibra itu ada aturan ketinggian postur tubuh. Di mana itu Bu? Di Wali Kota Jakarta Barat. Kebetulan saya dari SMA Muhammadiyah Selipi Jakarta Barat. Dan saya lulusan di situ. Ya, untuk ke jenjang masuk polwan memang sudah cita-cita. Dan kebetulan saya suka baris berbaris gitu kan. Jadi termotivasi lah dengan adanya saya mengikuti kegiatan paskibra. Lalu saya mendaftar ke polisi wanita gitu. Sebenarnya orang tua saya tidak tahu saya mendaftar. Oh, tidak tahu ya Bu? Jadi setelah saya sudah mendaftar, karena di situ ada surat persetujuan orang tua yang harus ditandatangani, mau nggak mau baru saya berikan ke orang tua saya itu, baru tahu. Dari mulai daftar, melengkapi SKCK dan sebagainya, sendiri ya Bu ya? Legalisir ijazah-ijazah sekolah, saya berangkat sendiri. Dan itu masih saya duduk di kelas 3 SMA, belum lulus masih menggunakan putih abu-abu dengan rambut berkepang. Masih ya zaman dulu ya. Masih zaman Tapi dulu. Ibu, jujur itu waktu itu orang tua nggak tahu ya, Bapak atau Ibu nggak tahu ya? Alhamdulillah tidak tahu. Saat Ibu sodorkan itu baru tahu dan itu langsung baru tahu dan langsung mendukung sepenuhnya dan berdoa untuk Ibu gitu ya. Betul. Jadi setiap kita tes, kebetulan saya mendaftar di Polda Metro Jaya dan pada saat itu Ibu masih bekerja di PNS di Dokes Polri, Mabes Polri, dan Bapak kebetulan di ASN Kodim Jakarta Barat. Jadi emang lingkungannya dari angkatan gitu ya, dari angkatan. Tapi bukan karena itu. Jadi karena memang saya masuk bukan karena Bapak Ibu ada di lingkungan
abdi negara, Betul. kan tetapi saya sendiri memang ingin menjadi seorang Terpanggil, polisi ya. wanita. Baik. Betul. Ibu saat itu kan ini masuk nih, ada beberapa dari sekian banyak ya yang ingin daftar jadi polwan. Ada nggak Bu merasa ada hambatan atau rintangan saat waktu itu jadi masuk saat tes lah itu ya waktu masuk polwan? Betul. Pas kita datang daftar ke sana itu sangat-sangat luar biasa. Banyak yang ingin menjadi anggota Polri, kita kumpul mendaftar sama-sama. Itu saya sempat ini juga tegang dalam artian karena gitu. masih anak sekolah pikirnya gitu ya. Lalu pasti udah tinggi, udah yakin lulus lah ya. Iya, pikirnya masih berseragam sekolah, SMA. Iya. Saya mendaftar, waduh, saingannya nih kayaknya anak-anak pinter semua ini gitu kan. Udah pasti saingan Ya, lah ya. bersaing lah gitu kan. Ya, sempat juga ada cerita lucu setelah pendaftaran. Apa itu Bu? Karena kita memang dari jam 4 subuh itu kita sudah datang sambil menunggu dibarisin dan sebagainya. Karena kita sudah ngantuk mungkin ya. Pada saat tes ada cerita lucu. Ngantuk? Ini jujur Tidur gitu? pribadi saya tidur pas dipanggil. Ya Allah. Saya bangun tidur dengan kagetnya langsung masuk ke ruangan tes yang benar-benar tes wawancara. Tegang sekali waktu itu ya Bu. Tegang, masih dalam keadaan ngantuk, dan tiba-tiba dites, kalau nggak salah suruh nyanyi lagu Indonesia Raya bukan? bukan Bagimu Negeri. Saya nyanyinya lagu beda. Oh, bisa gitu ya. Masih aura ngantuk. Masih dalam suasana ngantuk, tapi yang ngetes itu tahu gitu, karena memang kita semua pada capek semua dengan berbagai macam karakter dari anak-anak pendaftar itu, terus lelahnya juga panitia juga paham, tahu gitu ya. Jadi saya kebagian pas suruh nyanyi lagu Bagimu Negeri kalau nggak salah, Nyanyi saya apa tuh? nyanyinya lagu syukur. Oh, jauh ya. Tapi kan berarti bersyukur gitu ya. Betul. Ada hikmahnya juga, saya bisa lolos itu sih. Iya. Ya itu cerita Jadi, pribadi saya lucu banget itu. Ya, jadi yang penting anak ini bisa nyanyi aja. Nah, Ibu gini ya, itu dari pengalaman dari mulai daftar, dari kehendak hati, niat dan cita-cita semua apa itu. Nah, saat keterima nih ya, itu perasaan yang ada di hati, di benak Ibu itu seperti apa tuh waktu itu? Aduh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas orang tua keduanya pada nangis semua, nangis bahagia, terharu, dan saya pun beratnya ya sujud syukur gitu, nggak nyangka saya bisa diterima di kepolisian, menjadi bagian dari Polri, menjadi seorang polisi wanita, itu sangat-sangat luar biasa. Ya pasti ya Bu ya, itu apa di luar dugaan juga orang tua. Betul. Merasa bangga. Nah, saat jadi polwan, awal jadi polwan, itu pernah nggak ada yang pengalaman apa gitu yang nggak pernah kelupain sejak jadi resmi jadi polwan? Ada nggak? Iya, penempatan itu. Oh, Kan kita dikumpulin di gedung aula di Sepolwan itu. Penempatan pertama saya di Pusdik Megamendung, Pusdik Reskrim Megamendung. Di bawah Lemdiklat Polri, Mabes Polri. Saya harus jauh dari orang tua, gitu, karena Sementara memang di Bogor harus masuk. ya? Iya, di puncak sana, di Pusdik Reskrim Megamendung sekarang namanya. Ya itu aja sih, harus jauh dari orang tua, dan mau nggak mau kita sudah dilantik menjadi seorang polisi wanita, otomatis di lingkup masyarakat kita sudah dipanggil ibu. Padahal waktu itu belum. Jadi sudah dipanggil ibu. Ya, Padahal kan kita bersuami ya. Belum. Karena kita lulus SMA, tapi setelah pendidikan kepolisian, kita berbaur dengan masyarakat, kita sudah dipanggilnya ibu, gitu. Karena memang di lembaga pendidikan kita
diarahkan. Ya. Nanti kalian itu, walaupun kalian itu masih Belia, umur gitu. muda-muda, tapi di luar kalian sudah dipanggil ibu, yaitu kalian seorang ibu. Gitu. Terima aja Ibu waktu itu polwan, dipanggil gitu. Ibu Polwan berarti ya. Betul. Nah, itu kan tadi Ibu udah menyampaikan perasaan Ibu sendiri. Nah, perasaan keluarga ataupun teman gitu ya yang mungkin dulu pernah bersama di sekolah ketika Ibu setelah jadi polwan, mereka seperti apa Bu tanggapannya? Alhamdulillah dari mulai rekan-rekan teman-teman sekolah sampai dengan kepala sekolah sampai dengan guru-guru, tetangga semua alhamdulillah pada kaget dan bangga gitu. Oh, seorang Desi ternyata bisa loh jadi polwan gitu. Iya. Jadi seorang polisi wanita gitu kan. Nggak nyangka semuanya. Nggak nyangka semua berarti. Betul. Ya, waduh, benar ya. Nah, sekarang Ibu udah jadi polwan. Nah, ini kan pasti kan sekarang udah udah berkeluarga gitu ya, udah pisah dari Ibu. Nah, pendekatan sama masyarakatnya nih kalau udah jadi polwan nih, gimana sih pendekatannya? Kan biasa kalau sama tetangga tuh, aduh Bu Polwan nih, atau seperti apa, segan atau seperti apa? Gimana itu pendekatannya? Alhamdulillah selama sudah berumah tangga itu mengalir dengan sendirinya. Jadi kita memang ya mungkin masyarakat mengenal, melihat oh ini sosok Ibu Polwan sama Bapak polisi. Kebetulan suami kan polisi. Alhamdulillah. Jadi kita membaur aja dengan tugas kita sehari-hari yang memang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat pun tetap di lingkup tetangga ataupun dari masa yang lalu, sekolah, teman-teman sekolah dan guru dan sebagainya, kita berjalan aja mengalir. Alhamdulillah berjalan dengan baik, saling menghormati juga. Ya, jadi di lingkungan seperti tidak ini ya Bu, yang penting saling menghargai. Betul, banyak juga yang minta bantuan. Oh gitu ya. Alhamdulillah, kalaupun terbantu. Wah ini nih Bu gitu. Polwan nih sama tuh bisa bantu iya, apa betul. gitu ya. Kebanyakan buat SIM ya. Iya sih apa. Iya betul. Iya. Baik Ibu, ini kan Sobat Antara juga ingin tahu nih kan April ini kan identik dengan Ibu Era Kartini ya. Jadi sosok Era Kartini ini bagaimana sih, masih relevankah seorang polwan terhadap sosok Ibu Era Kartini? Alhamdulillah ya. Saat ini bulan April ya, memang sangat bulan-bulan yang bagus ini. Dengan adanya Ibu kita Kartini, pencetus dari perjuangan seorang beliau, memperjuangkan seluruh wanita perempuan-perempuan Indonesia lah khususnya ya, dimanapun berada, di mana beliau ini sangat-sangat luar biasa, sampai menerbitkan buku ya, habis gelap terbitlah terang, itu sangat luar biasa. Dan kesetaraan gender dari perempuan dan laki-laki, dengan adanya polisi wanita, dengan kowat dan sebagainya, itulah kita pun bisa mampu menjalankan tugas kita sebagai abdi negara. Persamaan lah gender kita, bisa kok kita melakukan kegiatan yang memang dilakukan laki-laki, ya mungkin memang ada keterbatasan yang kalaupun memang itu khusus yang dilakukan laki-laki ya laki-laki, tapi kalau perempuan bisa melakukan itu alhamdulillah. Kan dulu juga ada pejuang pahlawan Cut Nyadin dan sebagainya gitu ya. Kartini, makanya itu Ibu kita Kartini inilah yang pejuang untuk perempuan-perempuan hebat di Indonesia ini. Jadi emang itu kan dulu ya Bu ya. Kalau sekarang mungkin Ibu punya sosok role model saat ini siapa Bu? Kalau boleh tahu gitu, kalau emang. Saya sendiri aja kali. Tapi Ibu dulu belajar SMA berarti ya, itu kan berbagai bidang. Nah sekarang kan udah menjadi polwan. Sejarah ya. Sejarah. Betul. Nah, jadi polwan, menjadi mungkin ya jelas ibu rumah tangga, udah punya anak suami. Betul. Gimana? Masih tetap ke dapur?
Jadi polwan. Kalau untuk ke dapur kayaknya sudah kodrat ya. Kodrat seorang perempuan tidak lepas. Iya. Mungkin di kantor kita berpakaian seperti ini. Betul. Kalau di rumah pakai daster. Larinya ke dapur lagi, ke dapur lagi. Jadi gitu. mungkin ibu ya katakan seorang ibu yang bisa masak koki hebat begitu ya untuk suami, untuk anak. Iya, karena kalau kita sudah masak di dapur, Iya. otomatis masakan kita itu kan dinikmati suami dan anak. Betul. Ketika masakan itu enak, Ya. otomatis mereka akan lagi di hari berikutnya. Betul, Gitu. iya. Nah itu, jadi ya itulah di saat itulah momen-momen yang memang kita lepaskan dulu seragam kita, ya di rumah kita sebagai seorang istri dan seorang ibu pastinya. Oke. Nah mungkin ini juga buat sahabat Antara yang khususnya perempuan ya Bu ya. Nah jadi apa sih saran atau apa maksudnya pesan atau saran untuk para wanita atau perempuan di sana yang ingin jadi polwan ataupun bidang-bidang yang lebih menantang. Nah, Betul. apa sih pesan Ibu gitu kepada mereka? Baik, saya sangat-sangat mendukung sekali. Kebetulan alhamdulillah Pak, anak saya yang pertama sudah menjadi polwan. Oh, polwan juga ya Bu ya. Oh. Jadi saya pun dari lulusan SMA bisa menjadi polwan dan saya menghimbau kepada seluruh perempuan-perempuan, anak-anak remaja dan mungkin orang tua bisa menyarankan untuk anaknya bisa mendaftarkan menjadi anggota Polri ataupun TNI, silahkan bisa. Lulus SMA pun masih sekolah, statusnya masih kelas 3 SMA, bisa mendaftar. Apalagi sekarang kita Polri ini kotanya sangat besar. Silakan mendaftar. Dilengkapi semuanya, persyaratan administrasi dari mulai SKCK, ijazah-ijazah dilegalisir, pastinya sudah memiliki EKTP gitu, dan itu juga penting. Jadi diurus di Disduk Capil, terus surat keterangan bahwa belum menikah dari Kementerian Agama, Departemen Agama, KUA ya. Dan otomatis kalau berkas sudah siap, tinggal datang ke Polres terdekat. Oh, Polres ya. Iya. Nanti pada saat ada pendaftaran langsung mendaftar. Biasanya untuk saat ini adanya daftarnya online. Oh, online. Itu tiap tahun Bu ya? Kalau zaman saya dulu mah langsung datang ke Polres. Iya, zaman dulu. Makanya itu datang dulu ke Polres terdekat sesuai dengan domisili. Nanti di situ ada aplikasi untuk mendaftar online. Oh, jadi penerimaannya setiap tahun atau setiap berapa? Setiap tahun ada pendaftaran. Di bulan apa Bu biasanya Bu? Biasanya sih antara Januari dan Februari awal tahun. Untuk saat ini di tahun 2025 ini sudah berjalan dan masih dalam tes sih. Kalau online-nya Bu boleh Bu disebutkan Bu? Kalau ada online-nya, pendaftaran online-nya melalui apa? Itu tergantung wilayah masing-masing. Di mana tempat tinggal kita. Nanti kan di situ ada aplikasinya, mungkin melalui www biasanya SDM Polri. Demikian. Baik. Jadi ya itulah ya, kalau memang berminat ya Bu ya, betul. Disebutkan. Terus ini Bu ke depan nih Bu ya, Bu Desi sendiri target apa nih ke depan nih setelah jadi Kashumas ini? Apakah ada rencana pindah? Biasanya kan kalau untuk jabatan di suatu seperti Kasih kan nggak lama Bu ya, paling 2 tahun. Alhamdulillah, saya sudah menjabat Kashumas 2 tahun lebih. Berapa bulan dari mulai ada 2,5 tahun Pak. Alhamdulillah saya menjabat Kashumas. Alhamdulillah saya dapat penghargaan. Saya menjadi Kapolsek Dermaga Polres Bogor Polda Jawa Barat. Waduh. Insya Allah di bulan Mei 2025 ini saya sudah menjabat sebagai Ibu Kapolsek
dermaga. Amin ya Bu ya, Amin, mudah-mudahan ya Rabbal alamin. lancar semuanya dan Amin. bisa berhasil. Ibu, ini terakhir nih Bu ya, ke statement dari Ibu. Jadi apa sih yang menjadi komitmen ya, Ibu kan sebagai anggota Polri gitu ya, polisi wanita. Nah, komitmen apa sih Bu Polri untuk masyarakat luas? Baik, saya pribadi, saya sudah hampir 29 tahun saya mengabdikan diri kepada Polri. Saya sangat bangga kepada Polri, dan pengabdian dari 29 tahun ini saya mengabdi kepada nusa bangsa dan negara, khususnya kepada institusi Polri yang sangat-sangat luar biasa. Pokoknya saya bangga menjadi bagiannya, dan saya ingin mengabdi kepada seluruh warga masyarakat untuk bisa dicintai lebih dekat lagi kepada warga masyarakat dan saling bersinergi. Baik Polri, TNI, dan warga masyarakat membangun bangsa ini menjadi aman, nyaman, dan kondusif untuk bangsa yang bisa dilihat seluruh internasional bahwa Indonesia ini mampu untuk bersatu dan membangun bangsa ini menjadi luar biasa pastinya. Komitmen yang benar-benar menjiwai untuk Indonesia ya Bu ya. Betul. Ya. Ibu, makasih banyak Bu ya bincang-bincang hari ini ya. Terima Semoga kasih. apapun harapan Ibu ke depan lancar semua dan sukses terus ya Bu ya. Amin. Baik, sahabat Antara, demikian perbincangan dengan Ibu Ibtu Desi Triana, Kasih Humas Polres Bogor. Sampai ketemu dengan program-program kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube channel Antara Megapolitan TV. Saya Heru Staman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.